Hai logistik enthusiast, perkenalkan saya Dolly, aka Document of Logistik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dokumen dalam perdagangan internasional. Yuk langsung aja kita mulai. Dokumen yang pertama adalah Bill of Lading. Menurut Paul Krugman di bukunya yang berjudul International Economics, Bill of Lading adalah dokumen yang sangat penting dalam pengiriman barang secara internasional, khususnya melalui jalur laut. Bill of Lading berfungsi sebagai bukti pengiriman barang, kontrak pengangkutan, dan dokumen kepemilikan atas barang yang dikirim. Oleh karena itu, dokumen ini termasuk dokumen induk. Mau klaim barang di pelabuhan? Gak bisa kalau tidak bawa Bill of Lading. Dokumen yang kedua adalah Polish Insurance atau asuransi pengangkutan. Asuransi melindungi barang dari kerusakan, kehilangan, atau pencurian selama pengiriman, sehingga biaya kerugian ditanggung oleh pihak asuransi. Bayangkan jika barang Anda rusak atau hilang di tengah perjalanan, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, disinilah asuransi pengiriman berperan. Dengan perlindungan dokumen induk ini, Anda bisa lebih tenang mengetahui bahwa resiko telah teratasi. Ada 3 jenis utama asuransi. 1. Asuransi kargo. Melindungi barang dari kerugian atau kerusakan selama pengangkutan, mencakup resiko dari pengiriman hingga penerimaan. 2. Asuransi transportasi. Meliputi asuransi transportasi laut, udara, dan darat, mencakup resiko seperti pencurian dan kerusakan selama transit. 3. Asuransi tanggung jawab. Meliputi perusahaan logistik dari klaim kerugian saat mengangkut barang, termasuk tanggung jawab profesional bagi pengangkut barang. 3. Invoice. Invoice adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dokumen ini digunakan untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibayarkan, dan instruksi pembayaran kepada pembeli. Berikut adalah beberapa jenis invoice yang digunakan untuk menagih biaya terkait pengiriman barang antar negara. 1. Proforma invoice. Invoice sementara yang berfungsi sebagai perkiraan biaya untuk pembeli sebelum pengiriman barang dilakukan. Digunakan untuk tujuan negosiasi atau untuk memfasilitasi pengajuan izin impor. 2. Commercial invoice. Invoice utama yang digunakan untuk transaksi internasional, mencakup detail barang, nilai transaksi, negara asal, dan negara tujuan untuk keperluan bea cukai dan pajak. 3. Consular invoice. Digunakan untuk perdagangan internasional di negara tertentu yang mengharuskan pengesahan oleh konsulat negara tujuan sebagai syarat untuk bea cukai. Dokumen selanjutnya, packaging documents. Kedengarannya sederhana, tapi tanpa ini proses pengiriman bisa berantakan. Packaging documents adalah dokumen yang menjelaskan cara barang dikemas untuk pengiriman internasional. Dokumen ini mencakup informasi tentang jenis kemasan, jumlah paket, bahan kemasan, serta rincian teknis lainnya seperti dimensi dan berat setiap unit atau kemasan. 5. Certificate of Origin. Pada dasarnya, Certificate of Origin adalah dokumen yang menyatakan asal-usul barang. Secara umum, COO merupakan dokumen pendukung kategori Trade Certificate dan tidak diwajibkan ketika mengekspor. Tetapi, misalnya nih, Korea Selatan mengekspor mobil ke Indonesia dan Indonesia punya preferensial tarif untuk Korea Selatan yang menyebabkan bea masuk barang dari Korea Selatan lebih murah dibanding bea masuk biasa. Korea Selatan bisa mendapatkan keuntungan potongan bea masuk apabila menyertakan COO di dokumen ekspornya. 6. Shipping order or delivery letter. Teman-teman pernah dengar istilah shipping order tidak? Ini juga disebut sebagai delivery letter atau kontrak pengiriman. Dokumen pendukung ini adalah perjanjian tertulis antara perusahaan pengiriman dan pelanggan yang ditandatangani oleh agen pengiriman.
Jadi, dokumen ini seperti tiket bagi barang kalian untuk naik kapal atau terbang. Dengan DO, semua proses pengiriman lebih terorganisir. Dokumen yang terakhir adalah Letter of Credit. Teman-teman udah pada tahu belum Letter of Credit itu apa? Nah, Letter of Credit adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan nasabah bank tersebut untuk impor. Ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang berhubungan dengan importir. Intinya, ini adalah jaminan bank untuk memastikan pembayaran ke eksportir. Letter of Credit yang termasuk dokumen induk ini punya komponen-komponen utama. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Bank penerbit. Bank yang menerbitkan LC atas permintaan pembeli. Bank inilah yang menjamin pembayaran kepada penjual. 2. Penerima. Penerima biasanya adalah eksportir alias penjual. Mereka yang akan menerima pembayaran dari bank penerbit. 3. Pemohon. Pembeli atau istilah kerennya importir yang meminta bank penerbit untuk membuat LC. 4. Advising bank. Ini adalah bank lokal eksportir. Bank ini yang kasih tahu ke eksportir kalau LC telah diterbitkan. 5. Dokumen pendukung. Dokumen ini termasuk bukti pengiriman dan dokumen lainnya yang harus dikirimkan ke bank agar semuanya jelas, tertib, dan aman. LC sangatlah penting di perdagangan internasional karena mempunyai banyak manfaat. Berdasarkan studi kasus tersebut, transaksi internasional seringkali melibatkan resiko tinggi seperti penipuan, ketidakpastian pembayaran, dan masalah pengiriman yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan furniture. Untuk mengatasi hal ini, metode Letter of Credit digunakan untuk meminimalkan kerugian. Letter of Credit diterapkan sebagai prinsip kehati-hatian ketika suatu perusahaan melakukan transaksi dengan importir untuk pertama kalinya, guna menjamin pembayaran atas barang yang telah dikirim oleh eksportir. Meskipun metode pembayaran Letter of Credit cukup rumit, hal ini terbayar dengan jaminan keamanannya. Manfaat jaminan pembayaran ini adalah alasan utama mengapa LC masih digunakan hingga saat ini. Letter of Credit sendiri punya banyak variasi. Berikut jenis Letter of Credit berdasarkan keterbukaan informasi. 1. Revocable Letter of Credit. LC yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit tanpa persetujuan pihak lain atau penerima manfaat. Jenis LC ini jarang digunakan karena kurang memberikan kepastian bagi penjual. 2. Irrevocable Letter of Credit. LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait, seperti bank penerbit, bank penerima, pembeli, dan penjual. Jenis LC tersebut lebih umum digunakan karena memberikan keamanan bagi penjual. Nah, sejauh ini teman-teman udah tahu kan mengenai beberapa dokumen dalam perdagangan internasional. Doli harap semoga pengetahuan ini bermanfaat dan dapat mendukung kesuksesan kita semua dalam kegiatan perdagangan. Terima kasih semuanya.